Tokoh yang akan kita pelajari kali ini adalah KSSJ Ratulangi yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sarah Kartika Ratri, NIM 20 2019 024 untuk mata pelajaran Sejarah Matematika kelas B. Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan profil dari tokoh dengan nama lengkap Pedungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau sering dikenal dengan Sam Ratulangi. Lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, Sulawesi Utara, dengan orang tua bernama Josias Ratulangi dan Agustina Gerungan. Beliau merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dengan 2 kakak perempuan bernama Wulan Kajes, Rahel Wilhelmina Maria, dan Wulan Rahel Wilhelmina Mariana. Untuk riwayat pendidikan, beliau sekolah di Sekolah Dasar Belanda, Europisi Lagere School, SMP di Hoofddene School. Kemudian setelah lulus SMP, beliau mendapat beasiswa di Sekolah Dr. Hindia di Stovia di Jakarta. Namun, beliau mengurungkan niatnya dan memutuskan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di Universiteit van Amsterdam dan University of Zurich. Peran beliau sebagai doktor matematika pertama di Indonesia. Dan beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di usia 58 tahun. Filsafat yang sering beliau sampaikan yaitu Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Filsafat tersebut sebenarnya filsafat lama yang berbunyi Akad Setu As Tumou O Tumou Tou, yang artinya sampai keturunan hidup ia harus menghidupkan sang manusia. Filsafat tersebut menanamkan kehidupan masyarakat Minahasa untuk hidup rukun dan memanusiakan manusia, bukan hidup menjadi musuh sesama. Untuk perjalanan karir, setelah lulus kuliah, beliau mengajar di Princess Juliana School, ini setara dengan STM. Namun ia mengajar tidak lama karena orang-orang Belanda melarang penduduk pribumi untuk berkecimpung di dunia pendidikan. Setelah itu beliau mendirikan maskapai asuransi Indonesia dan dilanjutkan menjadi sekretaris Dewan Minahasa. Selama menjabat sebagai sekretaris Dewan Minahasa, beliau berhasil membuka lahan baru untuk bertani, mendirikan yayasan dana belajar, menghapus sistem kerja paksa di Minahasa, dan membuka transmigrasi ke Minahasa Selatan. Beliau juga menjadi anggota Volksraad atau anggota Dewan Rakyat. Ia mengajukan tuntutan terhadap pemerintahan Belanda agar menghapuskan perbedaan politik, ekonomi, dan pendidikan antara orang Indonesia dan orang Belanda. Kemudian beliau mendirikan Partai Persatuan Minahasa, tujuan awalnya untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Kemudian partai berkembang dan bertujuan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Di tengah kesibukannya, beliau juga mendirikan organisasi, yaitu Organisasi Persatuan Kaum Sarjana Indonesia. Di sini ia selalu menerbitkan majalah-majalah mingguan. Beliau juga menjadi anggota PPKI, yang bersama dengan anggota PPKI lainnya, ia berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, beliau menjadi Gubernur Sulawesi pertama. Ia menjabat sebagai gubernur kurang dari 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Sulawesi. Untuk karya yang dihasilkan, ada 2 buku. Yang pertama, Curvent System Info Stadigen Figuren. Dalam buku tersebut, ia mendapat gelar doktor di Natur Filosofi untuk ilmu pasti dan ilmu alam di Universitas Zurich. Yang kedua, Indonesia in the Pacific, Komproblemen van de Aziatische, artinya Indonesia di Pasifik, analisa masalah-masalah pokok Asia Pasifik. Menurutnya, Indonesia bagi Pasifik dan perekonomian dunia mengandung 3 makna yang bersifat pasif. Yang pertama, negeri konsumen, negeri sumber bahan mentah, dan negeri tempat penanaman modal. Ada juga beberapa majalah yang ia selalu terbitkan setiap minggunya, yang isinya mengenai perbedaan dan pertentangan di antara tokoh-tokoh pergerakan. Hanya ada 2 karya yang berhasil resmi dipublikasikan, karena pada saat itu Indonesia masih dikuasai oleh orang-orang Belanda. Untuk penghargaan yang beliau dapat, yang pertama Bintang Mahaputra tingkat 2, yang kedua Tanda Penghormatan Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan, Bintang Gereya, Piagam Tanda Kehormatan Dewan Pers, Piagam untuk para keluarga pahlawan, dan pahlawan nasional. Dalam gelar pahlawan tersebut, pada tahun 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan uang pecahan
20.000 yang bergambar wajah Sam Ratulangi. Nama Sam Ratulangi juga diabadikan sebagai nama bandara, nama jalan, dan nama universitas. Sam Ratulangi merupakan sosok atau tokoh yang sangat berpengaruh di Minahasa. Orang-orang di Minahasa sangat menghargai yang namanya pendidikan. Bahkan tidak sedikit dari para orang tua di Minahasa rela memberangkatkan anak-anaknya ke Eropa, terutama Belanda, untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sam Ratulangi telah mengajar pendidikan di beberapa tempat dan mendapat banyak pengalaman. Sam Ratulangi juga aktif di beberapa organisasi mahasiswa, dunia politik, dan dunia jurnalistik. Banyak juga karya yang telah diciptakan oleh Sam Ratulangi berdasarkan pengalaman dan hasil pemikirannya. Sam Ratulangi sudah banyak berkontribusi untuk mempertahankan Sulawesi agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Berkatnya, NKRI yang dahulu memiliki sebutan Hindia Belanda kini berganti menjadi Indonesia. Pelajaran penting yang saya dapat dari perjuangan beliau yaitu kejarlah cita-cita sampai kita mendapatkannya. Jadikan ciptaan orang-orang sebagai motivasi untuk melangkah maju dan buktikan kita pantas mendapatkan semua itu. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.